Sleeping bag 3, matras 3, headlamp 3, tenda 1, kompor kupu-kupu 1, seperangkat nesting 1, sarung tangan 3 pasang, kantong sampah besar 1, bayonet 1, tabung gas botol, baju salinan. Kita pisahkan pakai kantong masing-masing. Nah, kalau logistik jadikan satu dalam kantong. Sama kayak peralatan mandi, jas hujan, jangan masukkan keril karena mau langsung dipakai. Iya, tahu Jing. Lu cepetan deh packing barang-barang itu sebelum Bang Jansen datang. Iya, gue tahu, Sap. Gue cuma cek ulang biar enak pas baginya. Soalnya ini kan dibongkar lagi karena kemarin kita berangkat belum bawa logistik. Apa? Gak beli logistiknya di Jakarta? Kami takut kena cas, Mbak. Setiap pesawat ada kapasitas bawaannya. Jing, DP gue dibawa atau dititip di sini ya? Lo pikir tuh 2 keril cukup apa? Daypack lu itu bakal dipakai buat peralatan mandi, baju ganti lo dan si sapi. Baju ganti gue biar gue bawa sendiri dalam keril gue. Udah kayak berpengalaman aja lu ngomong. Ya iyalah, hampir semua gunung di Jawa udah gue daki. Jadi itu alat ukurnya. Sap, kerilmu itu isi apa aja? 1 sleeping bag, 1 matras, 1 tenda, dan sisanya logistik. Oh ya udah, sisanya biar gue yang masukin ke keril gue. Oh iya Sap, jangan lupa sleeping bag taruh di paling bawah, tenda di tengah, terus logistik di atas. Biar enak buka keril kalau mau ngemil pas di pos peristirahatan nanti. So expert lu. Lu pikir gua pertama kali mendaki gunung? Oh iya, Bang Igun udah pergi duluan ya? Iya. Nanti kalian ketemu aja di pos pendaftaran. Jangan lupa habiskan makanannya ya. Kita bawa aja ya gorengannya buat ngemil di jalan. Karena kita mau ke pasar beli sayuran. Jadi kita nggak sarapan di sini untuk mempersingkat waktu. Dan pakai ambulan jemput kita. Firasat gua nggak enak nih. Astaga, kukira orang yang kita temui ini lebih baik dari yang kemarin. Ternyata sama gilanya ya. Oh iya bang, kenalin, gua Saprian. Alias si sapi. Dan abang ini siapa namanya? Namanya Anjar bang, alias si anjing. Dan yang ini Quinta, pacar gua. Oke, si sapi, si anjing, dan Tuan Putri. Ayo berangkat. Bang, jangan lupa, sebelum ke pos pendaftaran, antar kita dulu ke pasar. Karena ada kebutuhan logistik yang mau kita beli. Pasarnya udah deket ya bang? Paling 5 menit lagi. Topinya bagus tuh. Beli di mana? Nyolong. Oh. Tapi itu topi pelukis ya bang?
Bukan, tapi ini topi sutradara. Tapi teman-teman gua di Jakarta biasa bilang itu topi pelukis. Bukan, ini topi sutradara. Ya udah deh, abang bener. Itu topi sutradara. Oh iya bang, udah berapa kali abang naik Gunung Kerinci? Bukan, ini topi sutradara. Hei, gue nggak tanya itu. Warung Bu Kumbu. Udah lama nggak makan kue kumbu. Kue apa itu? Masa nggak tahu sih, Jing? Itu kan kue yang isinya kacang ijo. Gue yakin kalau pelanggannya sebanyak ini, pasti kuenya enak banget. Dona Johnson, bawa tamu yo. Ibu mertua. Iya nih, ada tamu dari Jakarta. Mau naik ke Kerinci. Nak Johnson pesan seperti biasanya kan? Apa aja deh, asal masakan mertua. Kalau teman-temannya yang dari Jakarta, nak pesan apa? Nasi uduk aja bu, sama kopi ya. Gue juga bu, samain aja. Kalau gue pesen kue kumbunya seporsi ya, Bu, sama teh anget. Oh, maaf nak. Di sini ndak jual kue kumbu. Itu namanya saja. Unik juga nih warung. Ada nama tapi nggak ada barangnya. Kumbu itu nama ibu nak. Nama mertua gue, Kumbuwati bro. Yakin bang mertua? Ntar baru calon. Jadi calon aja bisa gagal. Si Johnson emang macam itu nak. Kalau ibu, terserah nak ibu saja. Mau nikah sama siapa nantinya. Asal orangnya bertanggung jawab. Kalau soal tanggung jawab, Jensen jangan diragukan dong. Ntar tanggung jawab batin doang bang. Nafkah ya enggak. Kayaknya benar tuh. Kalian bertiga mau langsung naik gunung ya? Iya, Bu, tapi kami cari tambahan logistik dulu. Nak Johnson nanti antar mereka ke warung Bu Anjani saja. Loh, bukannya warungnya udah tutup seminggu ya? Sudah buka sekarang. Anaknya yang ganti baju jualan sekarang, si Zata. Serius? Baguslah, udah lama juga nggak ketemu dia. Woi brengsek, masih hidup aja lo. Kenapa gue ketemu elu? Lagi gantiin ibu lo dinas ya? Iya sih, mumpung lagi di rumah. Gimana kabar ibu lo? Udah baikan? Udah sih, tapi masih kusuruh istirahat. Mungkin lusa udah bisa jualan lagi. Oh iya, ini tamu dari Jakarta. Mereka perlu tambahan logistik yang kurang. Oh, perlunya apa? Nanti aku siapin. Ini, Mas, kita perlunya cabai giling, daun bawang, kubis, sagu, dan penyedap rasa. Oke mbak, aku giling dulu cabenya ya. Zat, lu udah ketemu si Neng belum? Si Neng. Nancy maksudnya. Hari ini nggak lihat tuh. Mungkin masih bantu jualan ibunya di warung. Kami baru aja dari sana buat sarapan. Tapi si Nengnya nggak ada di warung. Loh, kenapa nggak tanya sama ibunya langsung? Males soalnya udah sering nanya kayak gitu. Selalu dijawab cari aja sendiri. Si Neng itu anak bukumu tadi ya? Iya bro, dia bidadari desa ini. Perasaan dari dulu deh ngejar si Nancy, tapi nggak dapet. Saran aja ya, kalau suka sama orang itu harus berani deketin dari awal. Jangan cuma nanya aja, waktu pas ada orangnya langsung diem salah tingkah, nggak bisa ngomong apa-apa. Udah Zat, kamu tahu sendiri kan. Dia pernah ku ajak ke Gunung Kerinci, tapi selalu nolak dengan 1000 alasan. Cara ngajaknya kali yang salah. Wanita berkelas harus diajak dengan cara yang berkelas juga. Emang si Neng itu suka naik gunung juga ya? Iya bang, tapi hanya orang-orang tertentu yang bisa mengajaknya. Coba tadi gue ketemu sama orangnya. Bisa gue ajak tuh cewek jadi leader ke puncak Kerinci.
Dia pasti nggak mau muncak sama lu, Jing. Lagi pula kita kan sudah ada leader, Bang Igun. Kata siapa? Kalau gue ceritain pengalaman gue di gunung-gunung Jawa yang pernah gue daki, tuh cewek pasti tertarik buat mendaki sama gue. Karena dia pikir pasti gue bukan pendaki sembarangan. Tapi pendaki awam. Tukang sayur, emang lu pernah daki gunung mana aja? Berani bilang gue pendaki awam segala. Penting ya ngasih tahu ke orang gunung mana aja yang pernah kita daki. Ya penting lah kita kasih tahu itu, biar ketemu sesama pendaki nggak diremehkan. Udah debatnya. Temen lu tuh bang yang mulai duluan. Saya minta maaf kalau gitu. Gak usah, nggak penting juga. Jatah, jatah. Awas kalau nggak ada yang bayar. Kupecahkan kepala kalian. Zat, biang masalah dateng tuh. Dari dulu nggak berubah ternyata. Iya, hampir setiap hari minta uang keamanan di setiap warung pasar ini. Pagi bang, udah lama nggak ketemu ya. Masih ingat nggak dengan saya? Zata, anak ibu Anjani. Gak usah sok akrab kau. Bayar nggak uang keamanan? Atau mau kau berabrik ini warung? Semangat sekali hari ini bang. Kita pasti bayar kok, santai aja. Udah seminggu warung ini nggak jualan. Ku kasih tahu ya sama kau. Setiap warung di pasar ini yang buka harus setor dengan harga yang sama. Iya, ngerti bang. Ibu juga sudah cerita soal ini, aman kok. Dia preman sini ya, Bang? Bukan, dia hanya pengangguran yang udah lama tinggal di pasar ini. Kalau dia bukan preman sini kok kalian takut? Lu aja tadi diem, Jing. Ya ngapain gue ngelawan? Tuh orang kan gak malakin gue. Orang-orang di pasar ini bukan gak ngelawan, tapi kasihan. Makanya dia dikasih uang. Ya, hitung-hitung mengurangi konflik lah. Bang Igun udah chat nih. Katanya dia udah sampai pos pendaftaran. Yuk ke sana. Nih belanjaannya mbak. Pesan saya, nanti kalau sudah di gunung, jangan melakukan hal yang membahayakan diri. Ingat, tujuan pendakian bukanlah puncak, melainkan pulang ke rumah dengan selamat. Iya bang, makasih banget sarannya bang. Dan saya juga minta maaf kalau ada ucapan teman saya yang salah. Gak apa-apa mbak, saya maklum, namanya juga anak baru. So expert lu. Dah yuk cabut. Hati-hati di jalan ya, semoga dapat puncak. Anak itu siapa bang? Oh, itu Cantigi. Lebih baik jangan dekati deh. Kecuali kalian sudah jadi orang yang sabar. Sap, fotokopi KTP gue dan Kuintah udah dikumpulin di dompet lu kan? Iya, udah. Gua sama Bang Johnson aja yang masuk untuk pendataan. Kalian berdua tunggu di sini ya. Jangan lama ya yang. Queen, lu penasaran gak sama tuh orang? Asli Jing, penasaran banget gue. Kita samperin yuk. Panggil Mbak aja Jing. Kata Bang Jansen tadi kan, namanya Cantiki. Pasti dia cewek. Oh iya, permisi mbak, lagi ngapain ya? Bah! Waduh, buset dah. Aneh banget nih orang. Kalian ngapain di sini? Harusnya kami yang tanya itu. Mancing ya? Menurut lo? Oh, jadi ikan-ikan tadi itu dapat dari memancing di genangan air itu ya? Enggak, itu ikan beli di pasar. Terus buat apa lu mancing? Kalau nggak dapat ikan, buat apa mancing, Mbak? Buat mengisi waktu. Kira-kira di atas rame nggak, Bang? Kayaknya sepi. Banyak pendaki udah pada turun kemarin. Yang belum turun cuma temen abang yang dari Padang. Dia berdua sama pacarnya. Mungkin kalian nanti ketemu di shelter 3. 2 orang ini maksudnya, Bang? Iya, 2 nama yang ada di buku tamu itu. Namanya nggak asing sih.
Soalnya ada temen cewek juga dari Padang. Katanya mau liburan, tapi gue ragu karena orangnya bukan anak gunung. Mungkin iya, mungkin juga enggak. Kan banyak orang yang namanya mirip. Woi anjing, pakai mata dong. Debu semua nih. Anjing teriak anjing. Mau berantem? Sini loh. Maaf bang, saya salah ya. Kenapa lo diem, Jing? Katanya tadi mau ngajak berantem. Ah, kata siapa? Lo kali salah denger. Maaf bang, soalnya tadi buru-buru karena ada hal penting harus disampaikan ke pos pendaftaran. Oh iya, perkenalkan namaku Nancy. Salam kenal. Iya nggak apa-apa mbak. Gue juga tahu kok mbak nggak sengaja. Ya udah kalau gitu aku ke dalam dulu ya. Bareng aja mbak. Kita juga mau ke dalam kok. Kebiasaan. Bang Igun, kok di telepon nggak aktif sih? HP abang habis baterai. Semalam lupa dicas. Emang kenapa? Lebih baik abang ikut sekarang deh. Ada hal penting harus kita lakukan. Nanti aku jelasin di atas motor. Hal apa dulu nih? Soalnya abang mau temenin tamu dari Jakarta buat mendaki hari ini. Ada harimau yang turun ke pemukiman warga bang di desa Kayuaro. Sepertinya dia lapar. Kita harus tangkap atau usir harimau itu bang sebelum ada korban jatuh. Terus yang temenin kita ke puncak siapa dong? Johnson, kamu bisa gantiin abang buat temenin mereka nggak? Enggak ah, kecuali kalau si Neng ikut juga bang. Enak aja, aku kesini mau jemput Bang Igun buat nangkep harimau. Ya udah bang, kita nggak ditemenin mendaki juga nggak masalah kok. Yang penting warga desa sini selamat. Asal kasih tahu aja rutenya bang, buat naki Gunung Kerinci. Oke, baiklah. Akan abang jelaskan secara singkat. Tolong dengarkan ini baik-baik. Karena abang tidak akan mengulanginya. Jadi begini. Setelah ini, Johnson akan mengantar kalian sampai ke tanjakan. Di atas tanjakan itulah gapura pintu masuk Gunung Kerinci. Setelah itu, kalian akan melewati 6 titik peristirahatan. Pos 1, pos 2, pos 3, shelter 1, shelter 2, shelter 3. Disarankan kalian mengambil air di shelter 3 untuk menghindari ketemu harimau. Saat di lokasi mata air, kalian bisa mengikuti plang yang ada di setiap shelter. Baiknya kalian jangan banyak istirahat, karena target sore ini harus sampai ke shelter 3. Itu tempat peristirahatan terakhir sebelum menuju puncak. Malamnya kalian buka tenda dan beristirahat di situ. Tapi ingat, kalian gak bisa tidur pulas, karena subuhnya kalian harus berangkat lagi menuju puncak. Di perjalanan subuh nanti, kalian akan melewati beberapa tempat, yaitu Batu Besar atau yang disebut Batu Gantung, Tugu Yuda, dan tanjakan terakhir. Setelah itu, barulah kalian sampai ke puncak Kerinci. Baiknya, kalian harus turun sebelum pukul 9 pagi. Untuk antisipasi, biasanya asap belerang naik setelah jam itu. Kalian paham? Iya bang, kita semua paham kok. Oh iya, satu lagi. Kalian harus bawa sampah kalian sendiri turun ya. Kalau soal itu nggak usah diajarin bang. Setiap naik gunung, saya selalu ngingetin temen-temen buat bawa sampah sendiri turun. Bagus. Ketika kalian sudah turun, mampir lagi ke pos ini. 3 hari kalian gak ada kabar, abang akan bentuk tim untuk menyusul kalian. Percaya aja bang, kita akan baik-baik aja, nggak akan ada masalah. Buat tambahan, kalian gak boleh mengukir nama kalian di pohon dengan benda apapun. Dan kalian hanya boleh membuat api unggun dari ranting yang bisa kalian patahkan memakai tangan kalian sendiri. Kalau soal mematahkan ranting pakai tangan sih masih bisa dimengerti. Tapi mengukir nama di pohon kenapa nggak boleh mbak? Kalau kulitmu diukir orang dengan benda tajam, mau nggak? Ya nggak mau lah mbak. Maka berlaku adil lah bang. Pohon juga makhluk hidup. Denger tuh Jing. Iya gue ngerti. Intinya nurut aja lah. Kita bisa minta foto sama-sama nggak sebelum berangkat? Nanti aja, ketika kalian turun, kayak kita gak bakal ketemu lagi aja.